ibadah Natal, sekolah minggu, GKY, Gading Serpong dengan tema The Promised King. Jangan lupa, 13 Desember jam 10 pagi. Ingat! Anak-anak, bertemu lagi dengan Lasta Christine. Mari, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Sungguh Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi, siang, sore, dan malam hari Tuhan, kami begitu menikmati penyertaan Tuhan, dan kami mau biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan berkenan atasnya. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan berkati kebaktian kami ini Tuhan, biar kiranya boleh menjadi kebaktian yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Tuhan mau kita untuk selalu mempunyai hati yang bersyukur. Karena hati yang bersyukur adalah hati yang gembira.
Dan hati yang gembira adalah obat di dalam kita menghadapi segala tantangan yang kita hadapi setiap hari. Yuk, langsung mengajak kita nyanyi lagu Hati yang Gembira, ya. Kita katakan bersama-sama bahwa hati yang gembira adalah hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi kita katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya alasan untuk bergembira. Karena Allah kita yang hidup, Dia sudah turun ke dalam dunia, lahir menjadi seorang manusia, dan bahkan Dia mati di atas kayu salib untuk memberikan kita keselamatan. Karena itu mari kita naikkan ucapan syukur kita sebagai bukti, sebagai persembahan kita, ya. Sambil kita bersiap persembahan, atau kalian bisa scan barcode yang di samping ini, kita nyanyikan lagu Dia Lahir untuk Kami, oke? Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Baiklah anak-anak, mari kita ada persembahan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Dan kami tahu kami punya alasan yang kuat untuk bisa bersuka cita dan bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk hadiah keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami datang kembali ke hadapan memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami, untuk kami kembalikan kepada Engkau. Tuhan berkati uang ini Tuhan, Tuhan tolong agar uang ini boleh sungguh-sungguh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan suruh kami melakukannya. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, harus diakui pada waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, berarti bukan kita langsung menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna, tapi hari demi hari Tuhan mau kita belajar. Anak-anak langsung mau mengajak kita nyanyi lagu Susahnya Aku Taat, ya, karena kita semua tuh susah sekali untuk taat, oleh karena kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan berjanji pada waktu kita mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, Tuhan akan menolong melalui Roh Kudus-Nya untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Karena itu siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi firman yang hidup dalam hidup kita, ya. Kita nyanyikan
lagu Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pastinya kita memilih yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar semuanya? Langsung berharap semua anak-anak sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita, walaupun masih harus beribadah dari rumah aja. Anak-anak, tadi anak-anak sudah bernyanyi memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita ngapain? Ya, waktunya kita dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita butuh pertolongan Tuhan supaya bisa mengerti firman Tuhan nantinya yang akan disampaikan. Oleh karena itu, anak-anak yuk semuanya kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, hatinya tenang, udah lagi nggak ada lagi yang main-main atau nggak ada lagi yang jalan-jalan. Semuanya duduk yang baik, karena firman Tuhan sebentar lagi akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh kembali beribadah bersekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan dan kami tahu apa yang harus kami lakukan setelah mendengar firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, tolonglah Setania yang akan bercerita supaya dapat menjelaskan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, selama beberapa minggu kemarin anak-anak sudah dengar cerita tentang perjalanan bangsa Israel, bukan? Bangsa Israel dibawa Tuhan melalui pimpinan Musa dari negeri Mesir menuju ke sebuah negeri perjanjian. Di mana negeri itu? Negerinya namanya negeri Kanaan. Tuhan memakai Musa untuk memimpin rombongan besar bangsa Israel. Besar loh jumlahnya, banyak sekali mereka. Bukan cuma orang dewasa, ada anak-anak. Dan bahkan, ingat nggak? Bahkan mereka juga membawa ternak-ternak mereka, kambing, domba, peliharaan mereka. Hari ini, Elsa mau cerita perjalanan bangsa Israel. Mereka sudah sampai di sebuah tempat namanya Kades Barnea. Elsa punya petanya nih ya. Nah, ini hanya sebagian dari peta perjalanan bangsa Israel. Saat ini bangsa Israel sudah ada di sebuah daerah, sebuah tempat namanya Kades Barnea. Anak-anak, mereka sudah dekat dengan tempat tujuan mereka. Mereka sudah dekat dengan kota Kanaan, negeri Kanaan, tempat yang Tuhan janjikan buat mereka. Setelah berjalan jauh, hampir 40 tahun lamanya, mereka akhirnya sudah mau sampai di kota Kanaan, di negeri Kanaan. Mereka, coba anak-anak lihat, dari sini menuju ke sini, sudah dekat ya? Tapi anak-anak tahu nggak? Ternyata tidak semudah itu. Entah kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Di daerah ini yang mereka harus lewati ada sebuah bangsa yang tinggal yang menguasai daerah ini, namanya bangsa Edom. Sebetulnya bangsa Edom itu adalah saudara dari bangsa Israel. Ya, tetapi tetap saja kalau melewati daerah orang lain, Musa harus meminta izin, nggak boleh sembarangan lewat daerah mereka.
sama seperti rumahmu. Kan gak boleh sembarang orang masuk kan, harus ketuk pintu dulu, izin dulu, boleh nggak masuk, boleh nggak bertamu. Nah, bangsa Israel pun demikian. Musa minta izin dulu kepada Raja Edom. Bolehkah kami bangsa Israel melewati daerah tempatmu? Kami tidak akan mengganggu. Kami tidak akan mengganggu sawah-sawah, petani yang sedang bekerja. Kami hanya akan melewati tempatmu. Kalau nanti ada bangsaku yang minum air dari mata air di tempatmu, atau yang minum air dari sungai di tempatmu, maka kami akan membayarnya. Tapi kami tidak akan merusak. Tahu apa yang menjadi jawaban Raja Edom? Raja negeri Edom mengatakan, tidak boleh. Bangsa Israel tidak diizinkan lewat tempat mereka. Aneh ya. Tapi karena itu sudah dikatakan oleh raja, maka Musa dan bangsa Israel tidak boleh memaksa. Akhirnya coba mereka padahal sudah dekat, sudah mau sampai ke negeri Kanaan, tapi karena tidak diizinkan lewat daerah sini, akhirnya Tuhan memimpin Israel untuk berbalik mencari jalan memutari negeri Edom untuk bisa sampai ke kota Kanaan. Lihat, ini perjalanan mereka. Mereka harus berputar jauh dan lama, berputar melewati laut mati untuk sampai ke kota Kanaan. Anak-anak, perjalanannya semakin lama. Padahal bangsa Israel tadinya sudah senang karena udah mau sampai. Tapi mereka disuruh berputar kembali. Di dalam perjalanan ketika berputar, bangsa Israel kembali marah-marah. Anak-anak dari minggu lalu sering dengar ya cerita bangsa Israel marah, baik kepada Tuhan maupun kepada Musa. Marah, kenapa Tuhan membawa mereka ke negeri yang seperti ini, tidak ada air, mereka kehausan, mereka tidak punya makanan. Tetapi Tuhan menjawab, Tuhan memberikan makanan lewat mana, Tuhan memberikan minuman, bahkan lewat batu yang dipukulkan dan keluar air. Semuanya itu adalah cara kerja Tuhan yang luar biasa. Tapi lagi-lagi bangsa Israel marah-marah sama Tuhan. Mereka kesel, capek. Mereka udah bosen sama makanan mana setiap hari yang diberikan. Anak-anak, akhirnya Tuhan marah terhadap bangsa Israel. Tuhan akhirnya menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan banyak sekali ular-ular berbisa yang ada di sekitar perkemahan bangsa Israel. Ular-ular berbisa tersebut, mereka menggigiti orang-orang Israel. Mereka mematuki orang-orang Israel, baik anak kecil, bahkan orang dewasa, perempuan, ataupun laki-laki. Semua yang ular itu temui dipatuk. Bangsa Israel ketakutan. Mereka sadar ini adalah kesalahan mereka. Mereka sadar bahwa ini adalah hukuman Tuhan terhadap mereka yang sudah bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan. Lalu mereka pergi, mereka mencari Musa. Musa, tolong kami, ampuni kami. Musa, tolong berdoa kepada Tuhan, sampaikan permohonan ampun kami. Bangsa Israel meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular itu dihilangkan. Akhirnya Musa berdoa, Musa menghadap Tuhan, Musa berdoa. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat sebuah ular dari tembaga dan diletakkan di atas tiang. Ular itu akhirnya dibuat melingkari tiang, dan kata Tuhan, bangsa Israel yang saat ini sudah digigit ular, mereka harus melihat kepada ular tersebut supaya diluputkan dari kematian. Mereka menuruti, mereka menaati apa yang Musa katakan. Mereka lihat, mereka memandang ular tembaga di atas tiang itu. Dan benar, seperti apa yang Tuhan sampaikan, mereka sembuh. Mereka tidak lagi keracunan oleh bisa ular. Akhirnya Tuhan menghapuskan hukuman kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pun menjadi sadar bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Mereka bersalah dan mereka harus bertobat. Anak-anak,
ular yang dibuat oleh Musa itu melambangkan salib Tuhan Yesus. Kalau dulu bangsa Israel harus melihat ular, pada saat itu ketika Tuhan mengirimkan ular berbisa, mereka harus melihat ular supaya mereka disembuhkan. Pada masa ini, setiap kita, orang-orang yang berdosa, kita harus memandang kepada salib Tuhan Yesus supaya dosa kita bisa dihapuskan, supaya dosa kita bisa diampuni. Anak-anak, hanya Yesus satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkanmu, bisa menyelamatkan Lause, bisa menyelamatkan papa, mama, dan semua orang dari hukuman dosa yang mematikan. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita harus percaya. Anak-anak sudah percaya? Sudah percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamatmu? Hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia. Siapa Anak Manusia? Tuhan Yesus. Anak Manusia pun ditinggikan di atas salib, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi ayat hafalan kita, Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih sebab Tuhan mengajar kami melalui bangsa Israel. Bangsa Israel yang sering sekali berdosa, tetapi Tuhan dengan penuh belas kasihan mengampuni mereka. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pun penuh belas kasihan terhadap kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong kami yang bisa menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami, menjadi Tuhan satu-satunya juru selamat kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya masih ada informasi tentang Natal yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Desember nanti untuk semua anak-anak sekolah minggu GKY Gading Serpong. Yuk kita lihat informasinya ya. Ibadah Natal Sekolah Minggu GKY Gading Serpong dengan tema The Promised King. Jangan lupa 13 Desember jam 10 pagi. Ingat, ingat.